Apakah masih layak kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja? Kalau persoalan korupsi di Pertamina saja itu 193 triliun. Kan publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan korupsi-korupsi besar bukan hanya di satu perusahaan, tapi di perusahaan-perusahaan lain yang per hari ini itu sebenarnya belum bisa diungkap. Itu yang saya sebut, ketika ada demonstrasi, masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, itu jangan dinyinyirin, jangan dicibir, apalagi dibalas dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Yang gelap itu kau, Indonesia baik-baik saja. Orang kan sekarang bertanya, bagaimana kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja? Saya mau bicara tentang beberapa peristiwa politik beberapa waktu yang lalu, ketika aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI, Badan Eksekutif Seluruh Indonesia, mengusung tema yang menurut saya cukup relevan hingga saat ini, Indonesia gelap. Tapi saat itu kan tema Indonesia gelap ditanggapi secara sinis oleh pejabat publik di negara kita. Yang gelap itu kau, Indonesia baik-baik saja, Indonesia terang-terang saja. Mestinya ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat, kelompok kritis dan civil society, termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa, itu kan mestinya dijadikan sebagai warning, dijadikan sebagai guidance, bahwa sebenarnya Indonesia itu harus bersiap diri, supaya Indonesia itu tidak terjerembab pada persoalan-persoalan yang cukup serius. Per hari ini, ketika begitu banyak persoalan-persoalan kebangsaan, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan korupsi, persoalan ketenagakerjaan, itu kan publik bertanya-tanya, nah sekarang siapa yang gelap? Indonesia kah atau dirimu yang gelap? Oleh karena itu, ketika ada demonstrasi Indonesia gelap, itu kan seakan-akan mengkonfirmasi secara perlahan bagaimana apa yang terjadi di Indonesia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Contoh, kan ada kasus korupsi yang cukup luar biasa, 193 triliun yang terjadi pada perusahaan negara. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan Indonesia itu baik-baik saja kalau masih saja ada oknum-oknum kekuasaan di pemerintahan yang menggarung duit negara cukup luar biasa? Kan kita tahu bahwa kebocoran anggaran kita sejak lama ini kan sudah 30%, dan per hari ini itu seakan-akan terkonfirmasi bahwa persoalan korupsi adalah menjadi kanker yang sebenarnya akan membuat Indonesia itu hancur. Korupsi jugalah yang kemudian membuat bagaimana persoalan kemiskinan secara struktural ataupun kemiskinan secara kultural itu tidak bisa dihilangkan, karena begitu banyak masyarakat kita yang paling membutuhkan itu mereka tidak mendapatkan hak mereka hanya gara-gara ulah-ulah pejabat yang selalu menggarong uang negara. Publik kan bertanya, apakah masih layak kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja kalau persoalan korupsi di Pertamina saja itu 193 triliun. Kan publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan korupsi-korupsi besar bukan hanya di satu perusahaan, tapi di perusahaan-perusahaan lain yang per hari ini itu sebenarnya belum bisa diungkap. Itu yang saya sebut, ketika ada demonstrasi, masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, itu jangan dinyinyirin, jangan dicibir, apalagi dibalas dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastis. Yang gelap itu kau, Indonesia baik-baik saja. Orang kan sekarang bertanya, bagaimana kita ingin mengatakan Indonesia baik-baik saja kalau korupsi di perusahaan negara ratusan triliun, dan bahkan kalau diakumulasi sepanjang 2018 sampai 2023 itu kan kerugian negara kan angkanya cukup luar biasa. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, indikasinya adalah ketika ada pemutusan hubungan kerja terhadap Seritek. Sehari dua hari ini kan publik heboh. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan Indonesia itu baik-baik saja kalau terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup luar biasa terhadap karyawan Seritek yang kurang lebih sekitar 10.000 itu. Ini tentu seakan-akan orang mengkonfirmasi bahwa secara perlahan memang ancaman-ancaman PHK yang ini tentu akan berdampak secara ekonomi terhadap bangsa Indonesia memang terkonfirmasi. Ya teman-teman, memang apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa mengenai slogan yang digaungkan oleh mahasiswa beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mengenai Indonesia gelap, maka tidak salah mereka mengangkat slogan tersebut. Ini adalah kejelihan dari mahasiswa untuk melihat Indonesia ke depan ini seperti apa. Dan sangat relevan dengan kejadian-kejadian sekarang ini teman-teman. Yang pertama adalah Indonesia gelap karena korupsi, ya, mega korupsi Pertamina yang sangat-sangat besar. Sehingga ini menjadi satu perhatian bagi masyarakat
bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah yaitu tentang PHK yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan sekitar 10.000 masyarakat yang bekerja di salah satu perusahaan hilang ya pekerjaan mereka, dan itu artinya ya sangat-sangat ya serasi dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa dengan Indonesia Gelap. Dengan adanya PHK 10.000 para karyawan atau masyarakat ya di salah satu perusahaan ternama di Indonesia yang berada di Solo, teman-teman, maka itu juga memberikan satu bukti bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Sehingga sekarang adalah bagaimana cara membenahi Indonesia supaya jangan terus-terusan terjadi hal-hal yang seperti ini. Artinya ketika masyarakat kehilangan pekerjaan sekitar 10.000 masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena salah satu perusahaan ternama itu ya tutup dan tidak melanjutkan bisnisnya, tentu yang menjadi korban adalah karyawan atau masyarakat, dan tentu itu meningkatkan kemiskinan di Indonesia, meningkatkan pengangguran, dan ketika pengangguran sudah sangat tinggi maka itu menimbulkan kekerasan, menimbulkan kriminal di berbagai tempat. Sehingga kita mengharapkan kepada pemerintah saat ini untuk bisa mengantisipasi hal ini. Salah satunya adalah mengantisipasi atau menghukum para koruptor ini yang sangat-sangat merugikan uang negara, yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Ya, apalagi mega korupsi di Pertamina ini adalah salah satu seperti yang disampaikan oleh Ahok bahwa ini bukan hanya 1.000 triliun, tetapi ini berjuta-juta triliun. Nah, ini artinya bahwa sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa di dalam demo mereka bahwa Indonesia gelap. Nah, mega korupsi Pertamina, pengamat UGM, perlu ada langkah bersih-bersih di tubuh Pertamina. Artinya bahwa ketika sudah terjadi mega korupsi di Pertamina, maka itu ya perlu ada langkah ya bersih-bersih di tubuh Pertamina. Nah, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmi Radi, MBA, menilai kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun per tahun dilakukan selama 5 tahun. Tampaknya dialihkan pada perdebatan modus blending dengan mengaburkan modus perampokan negara melalui markup impor minyak mentah, impor BBM, dan pengampalan impor minyak mentah dan BBM. Kemudian bahkan perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait kebenaran blending disebutnya justru berpotensi mendorong migrasi konsumen pertama dari SPBU. Pertamina ke SPBU asing dan migrasi dari pengguna pertama BBM non-subsidi ke Pertalite BBM subsidi. Nah, kemudian teman-teman, ya kalau migrasi konsumen ini meluas, tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga akan terjadi pembengkakan beban APBN untuk subsidi BBM. Nah, Pertamina harus segera menghentikan penyangkalan terhadap temuan Kejaksaan Agung yang justru kontraproduktif, ujar di kampus UGM saat itu. Nah, menurutnya teman-teman bahwa Kejaksaan Agung harus tetap fokus pada penanganan dugaan mega korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada periode 2018 sampai 2023. Nah, mega korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Production Optimization, ya PT Kilang Pertamina International, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, ya VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International, sejumlah dirut dan komisaris perusahaan swasta. Nah, kemudian teman-teman, ya selain itu bahwa kata Fahmi perlu dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak yang terkait dan bersinggungan dengan mafia
migas di Pertamina dan kementerian terkait, termasuk backing mafia migas. Nah, memang teman-teman harus ada pembersihan, bukan hanya besar-besaran, tetapi pembersihan secara tuntas, ya, pembersihan sampai ke akar-akarnya, seperti yang diinginkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bahwa ketika pemerintah memang benar-benar fokus atau serius untuk menuntaskan korupsi di tubuh Pertamina, maka ini harus dilakukan sampai ke akar-akarnya, ya, karena ketika para koruptor itu tidak dituntaskan sampai ke akar-akarnya, maka walaupun yang lain itu sudah ditebas, maka akan tumbuh lagi karena akar belum dicabut. Nah, itu artinya bahwa pemerintah harus lebih jeli, lebih tegas lagi di dalam memberantas korupsi. Dan salah satunya untuk menuntaskan korupsi ini dengan melakukan satu hukuman yang berat atau dilakukan perampasan aset atau hukuman mati. Karena ini mega korupsi yang sangat-sangat besar sepanjang sejarah Indonesia. Kemudian teman-teman, saat menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup membubarkan Petrol, anak perusahaan Pertamina yang ditengarai sebagai sarang mafia migas lantaran backingnya sangat kuat sekali. Fahmi menandaskan tidak mudah memang untuk mengungkap backing tersebut. Meski begitu, jika mencermati periode waktu mega korupsi yang berlangsung lama antara periode 2018 sampai 2023 dan baru di awal 2025 dapat diungkap, tentunya bisa menjadi petunjuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk mengejar backing tersebut. Seolah selama 2018 sampai 2023 mega korupsi tidak tersentuh sama sekali karena kesaktian backing dan tidak sakti lagi sejak awal 2025. Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas, termasuk menyikat backingnya, mega korupsi Pertamina pasti terulang lagi terangnya. Ya, memang teman-teman, itu akan terulang lagi kalau backingnya tidak juga dituntaskan. Justru yang backingnya itulah akar yang sesungguhnya. Karena tentu kalau backingnya sudah selesai dan pemainnya sudah selesai, maka tentu ya sangat-sangat lama ketika akan muncul lagi. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Semoga Indonesia tetap menjadi negara yang cerah, bukan Indonesia gelap.